Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan, keridhaan Allah di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Di perjumpaan terakhir kita masih membaca seputar an-najasat, najis. Sampai kepada wal madyu wal wadiyu wa maniyul kalbi wal khinzir. Termasuk najis itu adalah al-madyu atau disebut juga madhi. Apa madhi semalam? Cairan yang keluar dari kemaluan dikarenakan syahwat, tapi ketika belum sampai puncaknya. Ketika lalakian dan bebinian melakukan pemanasan sebelum hubungan badan, lalu menegang kemaluan, biasanya keluar madhi. Lengket-lengket tapi putih bersih. Lengket-lengket, maksud ulun putih bersih itu tembus pandang warnanya. Beda dengan mani. Nah, itu ngarannya madhi, hukumnya najis. Wal wadiyu atau wadi. Apa al wadiyu? Cairan yang keluar juga dari kemaluan, biasanya karena kauyuhan atau gara-gara membawa satu barang thaqilun nang barat. Mirip-mirip sistemnya nang kayak tacirit. Kalau tacirit dari lubang dubur, kalau dari lubang muka itu ngarannya wadi. Keluar cairan. Dan ini lebih cair kada lengket. Nah kayak kami mirip wadi ini. Hukumnya pun najis. Wa maniyul kalbi wal khinzir. Begitu pula maniknya anjing dan maniknya babi. Jelas itu hukumnya najis. Sebagaimana yang kita baca pertemuan sebelumnya, keturunan anjing dan keturunan babi najis. Artinya maninya pun termasuk najis. Wala banu ma la yu'kalu lahmuhu ghairal adami. Begitu pula najis hukumnya air susu yang keluar dari binatang yang kada diperbolehkan untuk dimakan, kecuali air susu manusia. Air susu manusia, walau manusia kada boleh dimakan, tapi tetap air susunya suci. Pahami kalimatnya tuh. Air susu dari hewan atau makhluk hidup yang dalam hukum fikih kada boleh dimakan, najis hukumnya. Misal ada warik betina. Warik betina itu hanya melahirkan. Nah itu biasanya di payudaranya mengandung susu juga. Susu warik najis jauh lama. Kenapa? Warik kada boleh dimakan. Adalah yang hendak makan warik. Sate warik. Warik panggang. Kada boleh dalam Islam. Kecuali air susu manusia. Kenapa ada kalimat kecuali? Tadi kan kalimatnya yang kada boleh dimakan dagingnya. Manusia kada boleh dimakan dagingnya.
tapi manusia susunya suci. Makanya dikecualikan dari kaidah itu. Wala banu ma la yu'kalu lahmuhu ghairu adami. Apa aja binatang yang ada mengandung air susu? Kalau kambing ada susunya, tapi kambing boleh dimakan, halal. Sehingga air susu kambing itu suci. Sapi ada susunya enggak ada? Ada. Sapi boleh dimakan, sehingga air susu sapi itu suci. Buaya ada susunya lah. Biasanya binatang yang mengandung susu itu binatang yang beranak. Adalah binatang yang beintalu besusuan. Burung tuh beintalu besusuan lah. Ayam beranak apa bintalo? Ayam beranak apa bintalo? Bintalo adalah susunya ayam. Biasanya mamalia atau hewan-hewan yang beranak ada susunya. Kuda halal apa haram? Halal kuda dimakan. Kalau kuda mengandung air susu, kuda betina hukumnya suci. Adapun tadi ulun beri contoh warik, nah itu lebih nyata. Warik kada boleh dimakan. Warik kada boleh dikonsumsi, haram dimakan. Sehingga kalau ada warik betina mengandung air susunya najis. Kalau pengen ada nang kajian-kajian tertentu, dapat ilmu dari gunung manakah, siapa orang meminum susu warik betina, maka inya akan perkasa. Lalu lo mantap susu warik. Sudah belajar fikih, tahu sudah hukumnya. Wa maitatul adamiyyi was-samak wal jarad tahirat. Nah, ini pulang. Bangkai manusia dan bangkai ikan serta bangkai belalang hukumnya suci. Bangkai manusia dan bangkai ikan serta bangkai belalang, jarat itu belalang artinya. Tahirat hukumnya suci. Kenapa dihukumkan suci? Yang pertama manusia jelas hukumnya suci. Kenapa ikan itu suci? Karena hidup di satu alam yaitu banyu wara. Hidup di satu alam iwak itu. Dan di dalam fikih boleh dimakan serta kada perlu disembelih iwak itu. Iwak kawala disembelih. Kalau pang gara-gara belajar fikih tapi kada manuntung. Wah, iwak ini amun kada disembelih kada jadi bangkai. Lalu dapat maunjun iwak papuyu, sembelihnya bismillah. Kada perlu iwak disembelih, pupuh sampai mati sekali, nah langsung siangi, halal. Karena bangkai iwak pun itu hukumnya suci. Iwak apapun selama inya itu hidup di satu alam. Lain nang kawa hidup di dua alam. Contoh apa? Makhluk banyu nang bisa hidup di dua alam. Buaya. Buaya bisa di darat dan juga bisa di banyu. Dan kadang buaya bisa juga di toko-toko. Apa kabar sayang? Ya, itu buaya yang lain lah. Itu buaya berselawar. Buaya karena bisa hidup di dua alam, kada boleh dimakan karena inya bukan kategori samak iwak. Adapun jarot belalang karena ada nas, ada dalil bahwa belalang itu boleh dimakan. Belalang lah, nya ada di daerah Jazirah Arab belalang gana. Itu ulun pernah menyaksikan secara langsung live. Orang Arab manutui belalang. Kita orang Indonesia kada biasa, karakupaan dimuntungnya kerakuk belalangnya gana. Karena memang boleh dimakan belalang itu. Belalang beda lawan jangkrik pelang lah. Ya jangannya ada juga orang nyanyuk, kada kau membedakan mana belalang mana jangkrik. Jangkrik itu tuh bunyi itu. Malam-malam tuh jangkrik, belalang lain pulang.
Jadi melihat langsung ulun orang Arab lah krakuk makan belang krak karena memang hukumnya halal. Dan bangkai belalang pun suci hukumnya. Wa maitatul adami, bangkai manusia, wasamak dan bangkai ikan, wal jarat dan bangkai belalang, tahirat hukumnya suci. Hanya saja bangkai manusia walau hukumnya suci kada boleh dimakan. Kalau bang hendak makan bangkai manusia, Sumanto, taulah Sumanto kan, kanibal makan manusia bahari. Kajian aneh-aneh kadang di tanah Jawa leh. Kajian yang apa kayak itu dapat ilham dari mana makan daging manusia yang hanya dikubur. La ilaha illallah. Wal juz'ul munfasilu min ghairil adami wa samak wal jarad najis. Dan bagian tubuh yang terputus dari selain bagian tubuh manusia dan dari selain tubuhnya ikan dan dari selain tubuhnya belalang hukumnya najis. Bagian tubuh nang tapacul terlepas dari bangkai atau nang terlepas ketika binatangnya masih hidup, maka hukumnya itu najis. Contoh, kucing ranjah kendaraan, pacul tangannya, paget, landap banyak. Kucingnya hidup, tangannya yang pacul, hukumnya najis. Nah ini dimaksud al-juz'ul munfasil, bagian tubuh binatang nang tapacul selain bagian tubuh manusia atau bagian tubuh iwak atau bagian tubuh belalang, selain pada itu najis hukumnya. Walaupun itu bagian dari tubuh binatang yang boleh dimakan. Karena kaidahnya kayak itu. Kambing pacul batisnya hidup-hidup, mah hukumnya sebagaimana hukum bangkainya. Bangkai kambing, yaitu kambing nang kada disembelih, hukumnya tetap najis. Lain halnya kalau kambing nang disembelih secara syariat. Jadi kalau kambing pacul batisnya hidup-hidup, hukum batisnya nang pacul najis. Nah ini nang dimaksud wal juz'ul munfasilu min ghairil adami wa samaki wa jarat najis. Bagian tubuh binatang nang pacul ketika inya hidup selain dari manusia, selain dari iwak, selain dari belalang, hukumnya najis. Kalau bagian tubuh manusia nang tak pacul, telinga pagat misal, tung pacul daun telinganya, hukumnya tetap suci. Kenapa? Manusia. Atau iwak, bagian tubuhnya terpacul ketika iwaknya masih hidup, siripnya kah atau apanya kah, hukumnya tetap suci. Atau belalang, batisnya pacul, hukumnya tetap suci. Nah ini, kalau kita pahami dari ibarah ini, termasuk apa? Sayap laron. Wah. Sayap laron ancak pacul kada? Laron amun mati, hukumnya tetap bangkai, najis. Artinya bagian tubuh laron yang terpacul ketika masih hidup, sayapnya yang pacul, itu dihukumkan najis. Makanya hati-hati. Kalau kawat dibersihi karena kawat jadi itihi, bersihi. Jangan bersentuhan dengan kita ketika sembahyang. Dan apapun, buntut cacak. Kan cacak itu melapas buntutnya kalau terancam. Pacul, tapi bergerak setumat kadang buntutnya nah. Buntut cacak najis. Karena bangkai cacak hukumnya najis. Apapun yang terlepas ketika hidup,
Selain dari tiga tadi, selain manusia, selain dari iwak, selain daripada belalang, najis. Kalau hewannya masih hidup, hewannya suci kalau masih hidup. Tapi kalau sudah pacul anggota tubuhnya tuh yang najis. Larangnya kalau masih hidup, kada apa-apa, kena awak ketika sembahyang. Kenapa? Selama masih hidup, hukumnya tahir, suci. Tapi kalau sudah tapacul, najis. Termasuk di sini bulu kucing. Bulu kucing itu sebagian ulama mengatakan jelas najis karena kucing kada boleh dimakan. Nah, bulu kucing ada pengecualian oleh ulama apabila banyak kada dimaafkan. Tapi kalau kada kau dihindari satu dua aja, sebagian ulama mengatakan dimaafkan. Tapi tetap dasar hukumnya bulu kucing itu najis. Illa sya'ral ma'kul. Nah, ini pengecualian pulang. Kecuali bulu atau rambut dari binatang nang kawa dimakan. Rambut dari binatang nang boleh dimakan. Dan kecuali juga bulu beburungan nang boleh dimakan, rish. Ulun ingatkan lagi, bahasa Arab itu beda kayak bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia satu bulu aja. Bahasa Arab beda. Sya'run masuk bulu juga. Rishun bulu juga. Tapi rish itu menjurus kepada bulu burung yang ada batangnya. Tapi tetap bahasa Indonesia bulu juga. Wawabar. Wabar pun bulu juga. Tapi itu mengarah pada bebuluan kayak bulu onta, bulu sapi. Wasuf, suf tuh bulu juga, tapi mengarah kepada bulu domba yang lembut-lembut. Berataan itu masuk kategori rarambutan binatang. Intinya rarambutan binatang yang tapacul dan binatang yang boleh dimakan itu hukumnya suci. Itu yang dimaksud illa sya'ral ma'kul, kecuali rambut binatang yang boleh dimakan. Begitu pula rishahu, bulunya, bulu yang mirip bulu burung ada batang, rish. Wawabaruhu, atau bebuluan yang kayak bebuluan onta dan bebuluan sapi. Wasuf, dan bebuluan yang kayak bulu domba yang ada wal-walnya. Seberatan itu kalau tapacul, maka hukumnya suci selama itu binatang yang boleh dimakan. Wal miska, dan kecuali misik. Misik kada najis. Apa misik itu? Misik itu ujar ulama gumpalan darah yang ada di bagian parut bawah kijang. Jadi ada kijang itu tertentu, kijang itu kayak ada gumpalan di parutnya. Di dalamnya itu ada yang ngarannya misik. Darah nang membeku. Itu bahan baku wawangian yang paling mahal dan paling wangi. Bahan baku minyak harum yang paling harum tuh misik. Itu diambil dari bagian bawah parut kijang. Itu jadi ulama darah tapi dihukumkan suci. Wa fa'ratuhu, dan tempat misik. Jadi di parut kijang dari itu ada tempatnya. Tempatnya pun suci jar ulama. Wa nafijatahu, begitu pula tempat bagian luar dari misik itu pun suci hukumnya. Kijang tertentu itu biasanya ada taringnya kijangnya. Bahasa Arabnya ghazalun. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia kijang. Nah, dipahami sudah telah. Kita boleh katakan wal juz'ul munfasil, dan bagian tubuh nang tapacul min ghairil adami, dari selain manusia, wasamaki, dan dari selain ikan atau iwak, wal jarat, dan selain daripada belalang,
najis, hukumnya najis. Batisnya pacul, ekornya pacul, atau daun telinganya pacul, rabit ketika masih hidup pacul, hukumnya najis. Sebagaimana hukum bangkainya. Kalau bangkainya itu najis, maka najis juga bagian tubuhnya nang tapacul. Kecuali rambut dari binatang nang boleh dimakan. Rambut dari binatang nang boleh dimakan, bebuluan dari binatang nang boleh dimakan. Baik itu ibarat kayak ayam. Nah, ayam itu kan boleh dimakan. Pacul bulu ayam, hukumnya suci. Begitu pula bulu kambing atau bulu domba. Bulu domba kan dipakai rancak tuh, dipanen. Kadang ada kita domba biri-biri. Nah, tahu biri-biri lah ya. Sound the Ship, tahu lah Sound the Ship. Film Sound the Ship. SpongeBob, Bang. Nah, SpongeBob kan ada kaitannya. SpongeBob bolehlah dimakan. Kan itu dalam banyunya itu. Ada kaitannya. SpongeBob tuh hayalan kartun. Masa Spong bisa hidup? Nah. Spon. Biri-biri. Nah, biri-biri itu di samping dagingnya boleh dimakan, bebuluannya kalau dimanfaatkan. Dicukur ketika sudah labat, dipanen. Lalu kena diolah macam-macam, diolah baju, diolah A, diolah B untuk menghangatkan badan dan semacamnya. Nah, itu hukumnya apa? Suci. Kenapa suci? Karena itu pengecualian bebuluan dari binatang yang boleh dimakan. Begitu pula bulu onta, bulu kambing, kambing kacang, lain biri-biri. Nah, dalam bahasa Arab ulun tekankan lagi, kalau sifatnya beburungan, unggas, ayam, bebek, burung. Kalau pacul bulunya itu disebut rishun atau rishatun. Mungkin kita bahasa Indonesia tetap bulu, cuman ada embel-embel bulu ayam, bulu burung, bulu burung kakatua. Kalau bahasa Arab rishun. Bulu yang ada batangnya. Wabarun, kalau wabarun itu bulu semacam kayak bulu-bulu luarnya onta. Bulu luarnya kambing kacang, itu wabar dalam bahasa Arab. Ada lagi sufun, nah itu bulu yang sifatnya kayak wol, yaitu bulu-bulu domba. Seberataan itu bulu-buluan. Apabila bulu-buluan dari binatang yang boleh dimakan, hukumnya ketika terlepas suci. Kemudian misik pun pengecualian. Misik itu sebenarnya dari darah, jar ulama, darah yang membeku. Satu kelenjar dari darah yang dibentuk di bawah parut kijang. Diambil itu, dikeluarkan menjadi bahan baku minyak harum yang paling mahal, misik. Hukumnya suci, jar ulama. Karena apa? Nabi pun memakai misik. Artinya Nabi ketujuh dan menganjurkan dan memuji akan misik. Misik itu ada wadahnya. Nah, wadahnya nang bagian kulit menutupinya itu artinya fa'rah. Fa'ratul misik itu pun suci karena bersentuhan langsung lawan misiknya. Begitu pula nafijatuhu. Bagian luarnya nang paling luar nang menutupi wadah nang di bawah parut daripada kijang tadi itu pun hukumnya suci juga. Tapi ini kadang kayak kijang-kijang di sini, tahu kijang-kijang di sini siapa yang suka berburu? Adalah bagian bawah parutnya semacam gumpalan yang diambil kesan misik. Nya biasanya hidup di dataran-dataran mana tertentu di luar negeri. Cari di Google ya, asal muasal misik keluar tuh kan. Proses pengambilan misik dari kijang ada tuh karena di YouTube yang cari videonya. Asal tahan melihat. Karena di kucik-kuciknya diambilnya dikeluarkan. Kadang kijangnya masih hidup. Tuh walaupun gumpalan darah jar ulama hukumnya suci. Wangi harum luar biasa gitu. Namun kita tahi parut kita harum ada. Nah, ini kada harumnya dan itu dari kijang jantan, kada ada kijang betina. Faslun fima yathuru wa ma la yathuru. Fasal
tentang apa-apa nang bisa suci dan apa-apa nang kada bisa suci. Wa tathurul khamratu idza takhallalat bi nafsiha wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari bermanfaat, bisa diingat dan menjadi ilmu yang penting di dalam perjalanan kita di sisa umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.